Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Di video kali ini, saya akan membahas mobil BMAX saya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dapatkan baik dari kolom komentar ataupun dari DM yang sudah saya terima. Di video-video sebelumnya, memang lari Mavframe ini cukup oke ya, bisa saya bilang. Larinya bisa kenceng dan kestabilannya juga cukup oke di beberapa layout yang berbeda. Mungkin dari situlah banyak yang penasaran mengenai setting dari mobil Mavframe ini. Oke, yang pertama terkait dengan perbedaan setting roller kiri dan kanan. Yang di bagian kiri ini double aluminium roller 12-13 mm tanpa ring karet. Sedangkan di sisi sebelahnya saya menggunakan ring karet. Nah, di video sebelumnya saya udah sempat jelasin sih alasan penggunaan dari roller dengan ring karet di sisi kanan ini, yaitu pada saat memasuki lane changer, mobil biasanya akan bertumpu ke kanan dulu, baru kemudian dia berpindah ke kiri. Nah, biasanya dengan menggunakan ring karet seperti ini, pada saat mobil masuk lane changer itu lebih stabil. Jadi pada saat dia posisi miring pun kecepatannya bisa turun sesaat, terus dia masuk lane changer dan bisa lewat lane changer dengan stabil. Meskipun tentunya ada peranan lain juga seperti rem, kemudian kecepatan mobil dan juga tipe layout yang dihadapi. Cuman ini merupakan salah satu bentuk strategi saya untuk melewati lane changer, dan kebetulan di sebagian besar layout yang sudah dihadapi oleh Mavframe ini bisa membantu mobilnya melewati lane changer dengan lebih stabil. Saya sempat coba mengembalikan setting roller kanan ini disamakan kembali tanpa menggunakan ring karet, tapi melewati lane changernya juga jadi tambah susah. Oleh karena itu, saya tetap bertahan dengan settingan seperti ini. Berikutnya mengenai under roller. Jadi saya beberapa kali mendapatkan pertanyaan, under roller itu gunanya buat apa sih? Jadi secara umum dengan adanya under roller ini, bagian depan itu kan rollernya jadi dua, dan otomatis dia akan menambah kestabilan pada saat membelok karena titik kontaknya bertambah, yang tadinya biasanya satu, ini jadi dua. Nah, selain itu, under roller juga berfungsi pada saat mobil melompat dan mendarat di pojok seperti pada saat melakukan air cornering. Jadi kalau secara mudah dijelaskannya kira-kira seperti ini ya. Misalnya mobil melompat, terus setelah lompatan itu ada belokan lah ceritanya. Nah, pada saat kita pengen menambah kecepatan, biasa kan lompatannya makin jauh ya. Jadi pada saat mobil melompat dan mendarat di pojok seperti ini, sudah ada under roller yang kontak dengan track, sehingga kalau misalnya dia membentur seperti ini, mobilnya udah bisa belok dan masuk belokan. Sekarang kita bandingkan dan kita coba bayangkan misalnya under roller ini nggak ada dan kita hanya mengandalkan roller di atas. Otomatis mobilnya harus turun lebih banyak supaya rollernya mengenai dinding track. Jadi under roller ini ya kurang lebih seperti penambah kestabilan dan seperti tambahan asuransi lah pada saat melompat dan menghajar belokan. Walaupun nggak setiap kali ya mobil bisa melakukan air cornering seperti video saya waktu main-main di East Mini 4WD. Cuma secara pribadi saya merasa dengan menggunakan under roller ini mobil memang relatif lebih stabil ya. Untuk lane changer pun saya ngerasa mobilnya juga lebih enak ngelewatinnya. Nah, berikutnya terkait dengan penggunaan ban small di mobil BMAX saya ini. Beberapa bertanya kenapa nggak menggunakan ban medium? Kan kalau ban small itu top speednya rendah, dan kalau ban medium karena ukurannya lebih besar, otomatis mobilnya larinya bisa lebih kenceng dan top speednya lebih tinggi daripada ban small. Pertimbangan saya sih seperti ini, kalau ban medium itu kurang lebih kan diameternya 26 mm. Kalaupun kita main di open class, ban 26 mm itu di era sekarang udah termasuk gede sih ya, dan biasanya lompatannya sulit dikendalikan. Mobil open class saya sendiri juga menggunakan ban yang ukurannya kecil 23 mm. Nah, untuk mobil selevel open class aja dengan ban kecil itu kan juga udah kebut banget, dan ngontrolnya aja juga udah lumayan sulit. Apalagi di kelas BMAX yang mobilnya nggak boleh punya banyak fitur dan hanya menggunakan setting damper seperti ini aja. Nah, dengan menggunakan ban kecil ini, meskipun top speednya terbatas, saya jadi punya beberapa pilihan motor untuk digunakan. Misalnya saya pengen kenceng banget karena ban ini kecil, saya bisa pakai sprint dash. Kalau misalnya saya pengen turunin speednya, saya bisa menggunakan power dash. Kalau saya pengen dapat speed yang ada di tengah-tengah antara power dan sprint, saya bisa menggunakan hyper dash. Nah, sekedar tambahan informasi, di sini saya sandingkan ban small dengan ban large ya. Kalian bisa lihat perbedaannya cukup signifikan. Nah, perbedaan ini udah pasti mempengaruhi kedudukan mobil pada saat berada di track. Dengan menggunakan ban small, kedudukan mobil ini secara otomatis sudah pasti berada di posisi yang lebih rendah
dibandingkan pada saat mobil menggunakan ban large. Nah, tentunya hal tersebut berpengaruh kepada pusat gravitasi dan juga kestabilan mobil. Karena mobil ini posisinya sudah rendah, biasanya pada saat melompat pun posisinya akan lebih stabil dan lebih pendek sih lompatnya dibandingkan pada saat menggunakan ban large tadi. Kemudian ban small ini juga berguna untuk meningkatkan akselerasi mobil. Jadinya begitu mendarat, mobil bisa langsung lari dengan kencang karena akselerasinya baik. Tapi kembali lagi ya guys, bukannya tidak mungkin saya mengganti ukuran ban small ini menjadi ban medium tergantung dari trek yang dihadapi. Nah, bagian yang terakhir sering ditanyakan yaitu terkait pemilihan bumper. Sebenarnya di dunia BMX itu nggak ada bumper tertentu yang punya kekuatan lebih dibandingkan bumper lain sih. Saya udah coba browsing di Twitter, kemudian saya cari-cari di YouTube dan juga cek-cek Instagram. Para juara dari lomba BMX itu bumpernya beda-beda semua, nggak ada seragam gitulah istilahnya. Cuman kalau saya pribadi, saya hanya memilih bumper berdasarkan tampilan aja ya. Saya suka tampilan mobil ini di bagian depan dengan menggunakan fully karbon seperti ini karena bentuknya melengkung seperti ini dan kesannya lebih keren aja gitu. Terus kalau di bagian belakang saya juga hanya menggunakan carbon reinforcing plate yang bisa memasang roller 13 mm dan alasannya juga cuman karena tampilannya aja. Cuman poin yang memang perlu saya sampaikan, sepertinya di dunia BMX itu bumpernya sebaiknya sih di double ya. Kayak bumper mobil saya ini di bagian depan saya menggunakan 2 buah karbon dan di bagian belakang saya juga menggunakan 2 buah karbon. Oke, jadi kira-kira itu ya pembahasan mengenai setting mobil ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering saya dapatkan. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran dengan setting mobil ini, kalian bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar dari video ini dan saya akan usahakan jawab sebisanya. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.